Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Baiklah, langsung saja di sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Koyul, sebagai moderator dan presentator, dan rekan saya Cynthia Revi sebagai presentator, dengan dosen pengampun Al-Ustadz Ahmad Nur Mizan, S.Hum MA, dengan judul Leksikografi. Baik, saya Cynthia Revi Mariska sebagai presentator pertama akan mempresentasikan pengertian leksikografi. Leksikografi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang teknik penyusunan kamus atau pengetahuan dan seni menyusun kamus-kamus bahasa dengan menggunakan sistematika tertentu. Selain leksikografi, dalam penyusunan kamus dikenal juga istilah leksikologi atau ilmu kosakata. Kata leksikologi adalah ilmu yang membahas tentang kosakata dan maknanya dalam sebuah bahasa atau beberapa bahasa. Antara leksikografi dan leksikologi tidak bisa dipisahkan karena leksikografi tanpa leksikologi tidak sempurna dalam mengungkap makna kosakata, karena leksikologi ialah bidang ilmu bahasa yang mempelajari kosakata yang menjadi landasan teoritis bagi leksikografi. Pengertian kamus. Kata kamus diserap dari bahasa Arab qamus dengan bentuk jamaknya qawamis. Kata Arab itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu okeanos, yang berarti lautan. Kamus adalah sebuah buku berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya ucapannya, ejaannya, dan sebagainya. Di dalam sebuah kamus yang ideal sepatutnya diberikan juga keterangan tentang pemenggalan kata, informasi tentang asal-usul kata, informasi tentang baku dan tidak bakunya sebuah kata, informasi tentang kata-kata arkais dan juga klasik, informasi tentang area penggunaan kata, informasi tentang status sebuah kata. Penyusunan kamus. Langkah utama dalam menyusun kamus sesuai dengan ilmu leksikografi. Yang pertama, mengumpulkan data kosakata. Yang kedua, memilih pendekatan dan metode penyusunan kamus. Yang ketiga, menyusun kata sesuai dengan sistematika. Yang keempat, menulis materi. Yang kelima, mempublikasikan hasil kodifikasi bahasa atau kamus tersebut. Fungsi kamus. Fungsi kamus menurut Samuel Johnson, sebagaimana dikatakan pula oleh Samuel Johnson, Bapak Leksikografi Inggris, penyusun Dictionary of the English Language 1755, bahwa fungsi kamus adalah memelihara kemurnian bahasa. Jenis-jenis kamus berdasarkan rentang waktu. Yang pertama, kamus linguistik sinkronis. Kamus linguistik diakronis berhubungan dengan sejarah dan perkembangan kata-kata unit leksikal, dan fungsi utama kamus ini adalah untuk menangani pengembangan leksikon. Kamus linguistik diakronis
dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, kamus historikal. Kamus historikal fokus pada perubahan yang terjadi dalam bentuk dan arti kata dalam periode waktu yang ada bukti sejarah. Yang kedua, kamus etimologikal. Kamus etimologikal fokus pada asal-usul kata. Kamus ini dianggap kamus yang menangani prasejarah dan kata-kata dari kata-kata berdasarkan isinya. Yang pertama, kamus umum. Dalam kamus umum dimuat kata-kata yang umum digunakan atau yang ada dalam satu bahasa. Kamus ini menampung seluruh bidang keilmuan yang beraneka ragam. Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poewardarminta adalah salah satu bentuk kamus umum. Kata-kata yang agak khas atau spesifik tidak dimuat dalam kamus tersebut. Yang kedua, kamus khusus. Kamus yang lemahnya terbatas mengenai satu bidang ilmu atau bidang kegiatan. Kamus khusus ini masih terbagi atau kamus yang berkenaan dengan bahasa itu sendiri. Kamus lafal, kamus ejaan, kamus sinonim, kamus homonim. Dan kamus yang berkaitan dengan bidang keilmuan lain. Kamus kedokteran, kamus kimia, kamus fisika, kamus biologi, dan lain-lain. Baiklah, untuk presentator yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri berdasarkan penggunaan bahasa sasaran. 1. Kamus Eka Bahasa monolingual. Kamus Eka Bahasa adalah kamus yang bahasa sumbernya sama dengan bahasa sasaran. Dengan kata lain, kata-kata yang dimuat dalam kamus dijelaskan maknanya dengan kata-kata dari bahasa sama. Kamus Eka Bahasa hanya menjelaskan makna atau arti kata dalam dengan menggunakan bahasa yang bersangkutan. Tentu saja kamus ini dimaksudkan untuk pembaca atau penutur bahasa itu, tetapi sedang mempelajar bahasa itu atau juga untuk memperluas pengetahuan. Dan di sebelah tulisan ada contoh, adalah salah satu contoh kamus Eka Bahasa monolingual, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, 2. Kamus Dwibahasa bilingual. Kamus Dwibahasa adalah kamus yang bahasa sumbernya tidak sama dengan bahasa sasarannya. Artinya, kata-kata dari bahasa yang dimaksudkan dijelaskan dengan kata-kata dari bahasa lain. Contoh, jenis kamus ini misalnya Kamus Indonesia Inggris karya John M. Cole dan Hasan Sadli 1996. Dan ini adalah gambar dari kamus karya John M. Cole, Kamus Inggris Indonesia. 3. Kamus Aneka Bahasa multilingual. Kamus Aneka Bahasa adalah kamus yang kata-kata bahasa sumber dijelaskan dengan padanya dalam 3 bahasa atau lebih. Biasanya kata-kata bahasa sumber ini hanya dijelaskan dengan padanya kata dari bahasa-bahasa sasaran. Jadi, kalau dalam bahasa sumbernya bahasa A, padanya diberikan dalam bahasa B, C, D, dan sebagainya. Dapat kita simpulkan, kamus Aneka Bahasa ini adalah kamus yang mengartikan satu bahasa ke 3 bahasa asing atau lebih. Contohnya yakni gambar di sebelah tulisan ini adalah salah satu contoh dari kamus Aneka Bahasa multilingual, yakni English for Spanish German Dictionary. Yang selanjutnya yakni berdasarkan jumlah ukuran. Berdasarkan ukurannya, kamus bisa dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama, kamus besar memiliki 60.000 entry lebih. 2. Kamus sedang mempunyai antara 35.000 sampai 60.000 entry. Yang ketiga, kamus kecil atau ringkas mencapai sekitar 30.000 entry.
4. Kamus Saku mencakup antara 5.000 sampai 15.000 entry. Baiklah, yang selanjutnya yakni kamus berdasarkan tampilan atau bentuk. Yang pertama, kamus dalam tampilan cetak. Jenis kamus ini ditampilkan dalam susunan kertas, dan gambar di sebelah tulisan adalah salah satu contoh dari kamus dalam tampilan cetak. Yang kedua, kamus dalam bentuk elektronik atau perangkat lunak. Jenis kamus ini dapat diinstal pada media elektronik seperti komputer, laptop, atau handphone. Contoh kamus ini misalnya kamus 2.03, atau gambar yang bisa kita lihat di sebelah tulisan ini adalah salah satu contoh kamus dalam bentuk elektronik. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami, dari kelompok 8. Jika ada kekurangan dari penyampaian presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.